Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam doa pagi live hari ini. Mari kita siapkan hati untuk kita sungguh-sungguh dengan kerinduan. Kita masuk di dalam hadirat-Nya, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk menyembah hadirat-Mu Tuhan. Shikinarana mayarana masane, kinarana moya soy. Shibirikanarana moyanara, shikinarana moyanana nasane, korana mayanarana. Haleluya, kami menyembah-Mu Yesus. Kami hampiri hadirat-Mu, Shikinarana-Mu. Haleluya, Kami menyembah. mari datang dengan penuh kerinduan. Kinarana moya sanarana mana. Siapkan hati kami Tuhan. Kinaramu shikinaramu, bawa kami lebih dalam. Shamarana maya sonara manana maya nana maso. Haleluya, shikinarana maya so. Makasih. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Amin. Ku tersungkur Di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ini kami Tuhan, katakan ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah.
bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu Tuhan, Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. penuhi Oh, tempat Ramaya Syana Marana Maranamo. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu. Amin. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari angkat tangan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu. Hingga kemuliaan hingga Tuhan, kemuliaan-Mu amin, kan nyata dalamku. Biar musik menyembah Tuhan. Mari bebaskan hati dan diri kita menyembah Dia. Kinarana musyik, kinara mananamo, kinarana musinarana matakanarana. Engkau pujian kami Tuhan. Kinarana musyik, kinara mayana mananamo, kinarana sunnono moyo nono moyo sunnono moyo nono moyo sunno. Biar kemuliaan-Mu memenuhi kami. Kinarana musyina marana maya sande, kinarana musyik, kinarana moyo nono moyo se, kinarana musyik, kinarana moyo mana, sinene mikirina mokorona me. Katakan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu. Hingga kemuliaan-Mu, amin, kan nyata dalamku. Mari angkat tangan dengan lembut, katakan, Engkau pujianku Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di
kemuliaan-Mu kan nyata atasku. Hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Hingga kemuliaan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Hingga kemuliaan, hingga kemuliaan-Mu. amin Tuhan, kan nyata dalamku. Kami menyembah-Mu, Yesus. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah rinduku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah rinduku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Katakan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah rinduku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi, angkat pujian ini dari awal menjadi doa kita bersama. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Kami bawa hati kami Tuhan, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah rinduku, segalanya bagiku, pujaanku, amin, selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah rinduku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, hati yang menyembah, hati yang
kekasih hatiku, Engkaulah rinduku. Segalanya bagi Engkaulah pujaan kami Tuhan, pujaan selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Ku mau menyembah-Mu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari sembah Dia. Kinara musik, kinara ramayano. Shikaralaya ramase. Haleluya. Shinamo naramayana nara. Kinara ramosin nara ramata kanara ramayana ramayana ramo. Sikinara moyana ramayana ramo. Haleluya Tuhan. Kinara shinara mo. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kinara shinara mo. Kinara mo. Kami sembahkan. Haleluya. Sikinara mo ya shinara na. Haleluya. Sinara mo ya na Shikinamurro no moyo na 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 na. Hallelujah. Kinano namose kinana namana namaya na 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 namase. Shikinamurro na na. Shinana no 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 maya sonde. Biar hati kami dipenuhi dengan pujian penyembahan kepadamu Tuhan. Kinarano sekononono. Kinarano musikinaramo yananama sale. Lebih dari segalanya kami menginginkan-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih dari segalanya. Mari kita angkat tangan. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Ku ingin lebih dekat, nikmati hadiratnya, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Shibiri di kamera namo shibiri di kamera. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Bawa kami lebih dekat Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan
hamba setia kepadamu. Sekali lagi katakan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kasih Tuhan. Hambamu yang setia. Mari angkat tangan kita, katakan, ku mau menyembahmu, ku selalu Pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Ya Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, angkat hati kita, ku mau menyembahmu, puji Dia, sembah Dia. ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Sekali Tuhan. lagi dengan sungguh-sungguh katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Dia, disorak-sorai bagi Dia. Kau dahsyat, Kau luar biasa, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari jangan diam, yuk kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan pagi ini. Katakan terima kasih ya Tuhan, kami boleh
menikmati hadirat-Mu. Terima kasih. Mari Engkau baik Tuhan. ucapkan sesuatu, kata-kata ucapan syukur, katakan Dia baik. Kasih setianya nggak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur, kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kohana ramaya sia kahana ramaya sia kahana ramo. Kiana ramaya sia kahana rana mama ramaya si. Kiana rana mama rana mama rana mama ramaya sia kahana ramaya si. Konara, mari keluar dari sebuah zona ketidakmampuanmu, zona di mana engkau rasa gak bisa menyembah Tuhan, gak bisa lagi datang dengan hati yang benar-benar bergairah. Mari berjuang untuk sungguh-sungguh datang pagi ini, untuk datang mengenal, mencari Tuhan dan mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Dia pasti datang kepada kita, Dia pasti datang seperti air atau hujan yang datang dicurahkan dari atas. Mari datang berusaha untuk sungguh-sungguh datang mengenal Dia. Dia pasti datang kepada kita seperti fajar. Seperti pagi ini fajar menyingsing, demikianlah Tuhan akan hadir di hidup kita. Tuhan, Kau mampukan setiap kami di musim banyak, ketika ada banyak orang mungkin dalam keadaan hari ini sedang tertidur secara rohani, sedang dalam keadaan kelelahan, sedang dalam keadaan kesuaman karena tawar hati, karena pergumulan beban berat. Kami berdoa ya Tuhan, pagi ini biar Engkau membangkitkan semangat kami. Engkau memberikan kami gairah baru ya Tuhan. Gairah untuk mendekat, memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Ini gak boleh hilang dalam hidup kami. Satu yang gak boleh pernah hilang di hidup kami yaitu kami gak boleh kehilangan hadirat Tuhan. Dan biar pagi ini hadirat-Mu kami bisa rasakan dengan nyata di tempat ini. Thank you Tuhan. Sekalipun kami berjauhan, ada jarak dari online, kami percaya waktu hati kami siap, kami bisa merasakan hadirat-Mu itu benar-benar dekat dan nyata buat kami. Terima kasih Bapak berfirman buat kami. Biarkan pagi ini kami mendapatkan kekuatan yang baru, kami dapatkan pengharapan, kami dapatkan iman. Bahkan bukan cuma itu, kami dapatkan mujizat. Apa yang sukar bagi kami, Engkau buat itu mudah. Dan kami percaya mujizat itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Ketika kami sudah berkata kami gak mampu, kami percaya Tuhan akan melimpahkan kasih karunia, mujizat, terobosan, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Nyatakan ya Tuhan di hari-hari terakhir puasa kami rindu sungguh-sungguh penyediaan dari surga. Harta terpendam itu Engkau bukakan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan Kau urapi firman-Mu, urapi hamba dalam keterbatasan kata-kata. Biar Roh Kudus yang mengurapi setiap kata-kata dan Kau mempersiapkan tanah hati yang baik dari setiap orang-orang yang mendengarkan juga. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Apa kabar ya? Dan saya percaya pagi ini pujian penyembahan gak cuma bahwa kita dekat dengan Tuhan, tapi pujian penyembahan itu bisa mengubah atmosfer di mana kita berada. Ya, jadi jangan pernah lelah untuk memuji menyembah Tuhan ya. Kita percaya ketika dalam sebuah suasana keluarga kita, rumah kita atau pekerjaan kita dalam keadaan kacau, tidak ada damai, sukacita, itu artinya kita harus menghadirkan kerajaan surga. Karena itulah kekuatan Tuhan yang akan dilimpahkan di tempat itu. Atau sebaliknya kalau kita terus membiarkan suasana itu, maka pekerjaan setan itu akan semakin kuat ada di tempat itu. Waktu kekacauan terjadi, waktu itu adalah pekerjaan di mana setan seringkali melancarkan semua serangannya dengan dengan kesalahpahaman, dengan begitu banyak hal perpecahan, dan itu bisa membuat kita semakin jauh daripada apa yang Tuhan rencanakan. Jadi banyaklah memuji menyembah Tuhan hari-hari ini, banyaklah berdoa karena ini masa di mana kita mesti menguatkan posisi berjaga-jaga kita. Ya, keadaan apapun yang terjadi di luar, di dalam keadaan kita, yang penting kita punya pertahanan. Yaitu apa? Kita punya pertahanan, kuasa berjaga-jaga, roh yang berjaga-jaga. Terus memuji menyembah Tuhan, berdoa, itu adalah sebuah stamina berjaga-jaga. Sehingga kita kedapatan orang yang siap menerima apa yang Tuhan mau berikan pada kita. Tema saya pagi ini adalah posisi untuk kita bisa menerima mujizat ya. Siapa gak mau mujizat? Ya, saya yakin dalam hidup kita perlu mujizat ya. Apa itu mujizat? Sesuatu yang sudah manusia itu nggak bisa kerjakan. Kalau sudah manusia masih bisa, itu nggak usah cari Tuhan. Kita masih mampu lakukan. Nah, ada titik-titik di mana
Tuhan itu memang kadang-kadang sengaja membiarkan kita ada sebuah titik di mana kita nggak mampu lagi dan nggak bisa lakukan apa-apa. Nah itulah titik di mana kita benar-benar berharap kepada apa yang Tuhan punya ya. Jadi surga itu banyak sekali harta terpendam, mujizat, kuasa, begitu banyak terobosan-terobosan yang mungkin kita nggak bisa dapatkan ketika kita nggak ada di dalam Tuhan. Kita percaya kita bisa dapatkan ketika kita benar berusaha untuk sungguh-sungguh datang dan mencari Dia. Ya, posisi untuk mendapatkan mujizat. Kita buka yuk di dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kita baca dulu ya. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 dan sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang itu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah. Tolong garis bawahi, tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang Allah ya, bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk bait Allah, ia minta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Ini lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ayat 9, seluruh rakyat itu melihat dan berjalan sambil memuji Allah. Wow, ini jadi satu provinsi itu semua jadi akhirnya memuliakan Tuhan ya, karena ini orang ini lumpuh dari lahir. Ayat ke 10, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang dengan apa yang telah terjadi padanya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kalau kita pengen mendapatkan mujizat, apa yang dari Tuhan, tentunya lokasi kita, posisi kita itu harus tepat juga. Nah, ada kadang-kadang banyak orang itu nggak siap menerima yang namanya mujizat atau semua hal yang dari Tuhan ya, apa aja yang sudah pernah Tuhan janjikan dalam hidupnya, penggenapan janji Tuhan dalam hal mujizat, terobosan atau dalam hal apapun, itu kadang-kadang gak bisa diterima. Karena apa? Kita nggak pernah menyiapkan diri. Nah, di sini dikatakan pada waktu Petrus mau masuk ke dalam bait Allah untuk berdoa, dikatakan ada yang namanya seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Wow, jadi ini orang ini hidupnya ini udah sejak lahir, saya nggak tahu ini nggak disebutkan umurnya berapa, tapi orang ini benar-benar butuh yang namanya diubahkan nasibnya ya. Dia bukan cuma minta sedekah, tapi dia butuh yang namanya perubahan hidup gitu ya. Nah, tahu nggak, perubahan hidup itu saya yakin bukan datang dari manusia, tapi Tuhan yang bisa mengubah. Hari ini kita punya masalah di keluarga, kita lihat keadaan keluarga kita, ada begitu banyak orang yang belum bisa. Hari ini kok belum ya Tuhan, belum bisa karakternya apa sebagainya. Kita rindu sekali untuk mereka berubah dan kita ngomongi, kita apakan. Nah, saya mau katakan bahwa percayalah, perubahan itu datangnya dari Tuhan. Itulah mujizat yang Tuhan kerjakan, yang tidak bisa kita kerjakan oleh manusia. Nah, orang ini dia di posisi yang tepat untuk dia dapatkan hari itu mujizat, ya. Nah, saya pengen kita bahas yuk. Ayat kedua dikatakan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga dia harus diusung tiap-tiap hari. Oke, tiap-tiap hari. Saya mau katakan tiap-tiap hari itu bisa menjadi sebuah kesempatan, sebuah waktu kairos Tuhan untuk kita bisa terima sesuatu dari Tuhan loh. Jadi jangan sampai kita nggak pernah prepare ya. Ada banyak orang itu hidupnya nggak pernah siap. Ya, hidup di dalam kepahitan, tawar hati. Saya sangat yakin ketika kita punya frekuensi yang bukan cocok dengan Tuhan, karena kita bisa loh mengalami miss dengan apa yang Tuhan rencanakan, bahkan kebaikan Tuhan kita nggak bisa alami. Saya pernah mengalami ketika kondisi hatiku nggak baik, maka yang terjadi bukan berarti Tuhan jahat, tapi kita buka celah dan setan itu selalu ingin menyerang bagian-bagian itu. Dia ingin mencuri banyak hal yang baik dari hidup kita. Dan kita bisa merasakan kebaikan Tuhan di hari-hari di mana kondisi hati saya salah. Nah, hati-hati setiap hari, tiap-tiap hari itu bisa menjadi waktu-waktu di mana Tuhan mau memberikan kita mujizat.
bisa memberikan kita kemenangan, bisa memberikan kita pembalikan keadaan, mau mengubah hidup kita sebenarnya. Tapi ada waktu-waktunya, banyak kita itu nggak pernah menyiapkan diri. Kita nggak pernah tahu menjadi orang Kristen yang benar-benar hidup itu benar-benar disiapkan untuk kita mengalami sebuah masa di mana kita tahu bahwa kalau kita pengen kita mau disediakan hal yang baik, kenapa kita memasuki tahun pujian? Kenapa kita mesti punya sebuah disiplin rohani untuk kita memuji menyembah Tuhan? Itu kan respon positif dari kita. Orang yang kepahitan itu gak bisa memuji Tuhan. Orang yang lagi ngalami tawar hati atau kebencian gitu sangat sukar memuji Tuhan. Tidak mungkin wes. Udah mungkin dia akan keluarkan hal yang positif, kata-kata baik. Nah, belum itu juga, lalu di dalam masa persiapan puasa kita, kenapa kita berpuasa di awal tahun? Ya, karena mempersiapkan sebuah tempat kantung anggur yang baru untuk Tuhan memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Nah, apakah selama 20 hari ini, tinggal besok loh doa puasa kita, Anda jangan sampai miss, udah nanggung lapar tapi Anda nggak dapat juga sisi rohaninya. Saya berusaha di hari-hari puasa saya untuk Tuhan, apa area-area kelemahan saya. Kondisi hatiku yang masih saling seringkali itu menghalangi pekerjaan Tuhan terjadi dalam hidup saya. Tuh kikis ya Tuhan, aku menyerahkan semua area-area kelemahan saya untuk Tuhan bisa memperbaiki. Nah, saya tahu hari ini Tuhan itu beracara di dalam hari puasa kita. Dia sedang memurnikan kita untuk menjadikan kita pribadi yang siap menerima penyediaan Tuhan. Mau nggak saudara, saya yakin Tuhan itu nggak pernah pelit. Dan dia sangat rindu untuk menyediakan penyediaan yang terbaik bagi anak-anaknya. Terobosan mujizat itu adalah pekerjaan Tuhan dan dia mau berikan kepada kita. Tiap-tiap hari itu menjadi sebuah kesempatan kairos buat Tuhan. Bisa loh waktu-waktu di mana Tuhan bisa memberikan kita mujizat, terobosan. Tapi siapkah kita terima itu? Saya yakin kalau hari itu orang lumpuh ini dia give up, dia nggak datang ke tempat itu. Udahlah, aku nggak mau datang aja. Mungkin dia nggak terima mujizat, tapi itu dia siap hari siap untuk datang. Ya intinya dia mau mencari uang kan, mencari nafkah untuk teruskan hidupnya atau dengan keluarganya. Nah, tiap-tiap hari itu bicara tentang sebuah kesempatan untuk Tuhan melepaskan berkat buat kita, mujizat buat kita. Tapi posisi kita harus juga tepat. Yang kedua, tiap-tiap hari dikatakan orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Ini posisi yang dekat pintu gerbang bait Allah. Nah, saya mau katakan gini, berusahalah untuk hidup dekat sekalipun ini orang yang gak mengenal Tuhan, tapi saya yakin setiap hari dia diletakkan di dekat pintu. Kenapa ya dia gak masuk? Dia ngerasa gak layak sih. Karena dia juga mungkin lumpuh dan sebagainya. Padahal kan bait Allah dibuka bagi semua orang. Tapi orang ini tentunya dia merasakan radius daripada hadirat Tuhan yang keluar daripada bait Allah. Saya yakin kok. Nah, saya mau katakan yang di luar aja, yang namanya hadirat Tuhan itu bisa menjamah sampai orang di luar itu mengalami Tuhan. Apalagi kalau kita adalah orang Kristen. Ini hak istimewa buat kita. Jadi jangan jauh daripada Tuhan. Sumber mujizat, sumber terobosan, sumber yang bisa mengubah hidup kita itu adalah Tuhan. Bukan pribadi lain, gak ada yang namanya pribadi lain. Nah, deketi sumber itu. Kalau kita nggak deket, kita nggak akan bisa mendapatkan apa yang Tuhan punya. Jadi kalau Anda butuh terobosan, Anda butuh mujizat, ya deketi sumber mujizat itu. Kenali, bahkan jangan cuma pengen mujizatnya, tapi kenali siapa Tuhan yang membuat mujizat. Dekatkan diri kita, jangan menjauh. Banyak orang justru malah hari-hari gini malah menjauh. Ya seperti hari ini ya, Anda doa pagi ini kan sedang Anda berusaha mendekatkan diri pada Tuhan. Dan ibadah juga, jangan menjauhkan diri dari semua ibadah yang sudah disiapkan. Mau Anda onsite, mau Anda online, coba hatinya yang disiapkan. Saya yakin banyak orang itu karena hatinya nggak siap, maka berkata nggak dapat apa-apa nih. Kita rasa kok nggak ada hadirat Tuhan, nggak dapat apa-apa. Iya, kalau Anda di masa ini pun Anda nggak bisa merasakan itu, nggak bisa menikmati setiap ibadah, baik itu yang kita lakukan di dalam online kita atau kita ikuti waktu kita datang ibadah, itu bergantung dengan hati. Hatinya nggak boleh jauh. Maka Tuhan ngomong pada Israel, mereka datang memuliakan aku dengan mulut bibir saja, tapi hatinya mereka menjauh. Di kitab Yesaya dikatakan hati mereka jauh. Tapi ini bicara apa?
Hati kita yang kita buat dekat dengan Tuhan. Lokasi, posisi untuk kita dapatkan mujizat itu enggak jauh sebenarnya. Adalah di dalam keadaan kondisi hati yang mendekat kepada Tuhan. Hati yang mencari Tuhan, itu posisi yang paling strategis. Nah, orang ini diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah loh. Deket kan, deket. Tapi dia nggak masuk. Nah, saya mau katakan jangan sampai kita jadi pengemis di hadirat Tuhan juga. Orphan spirit. Orang yang merasa nggak layak, seringkali merasa aku masih ada dosa lah, aku ada banyak macam-macam lah ya. Dan Anda nggak pernah memperjuangkan diri untuk bisa masuk, sungguh-sungguh masuk ke hadirat Tuhan. Mari datang dengan keberanian, hampiri tata kasih karunia Tuhan. Dia mau memberikan kita perkenanan pada hari-hari ini, saya percaya. Dengan semua kondisi yang terjadi dalam dunia, kegelapan, apapun kesan yang terjadi. Saya yakin kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah dalam hidup orang percaya. Maukah kita mendekat kepada Tuhan? Mau nggak kita adakan waktu seperti Anda mungkin ada yang ngomong gini, CG, pelayanan gitu ya. Kita tunggu dulu onset baru kita pengen masuk pelayanan lagi atau pengen CG gitu ya. Saya mau katakan, Anda pernah berpikir nggak? Ada waktunya nanti mungkin kita nggak bisa loh. Onset juga, online juga mungkin kita nggak pernah bisa lagi. Nggak pernah berpikir gitu. Dengan semua keadaan dunia hari ini kita tidak menentu, tidak tahu. Nah, selama masih diberikan kesempatan, kita gereja yang penuh kasih karunia ya, begitu limpah. Anda mau jam berapa sih pengen pengen mengisi rohani Anda, pengen dekat bait Tuhan? Anda mau jam berapa? Anda bisa buka setiap jam, itu ada di YouTube kan. Pastor Philip punya saat teduh itu benar-benar makanan lezat yang Anda bisa nikmati. Nah, kenapa kita seringkali berani ngejar ke hal dunia? Kalau ada tempat-tempat baru kita malah antri-antri gitu kan. Kita berani antri untuk menunggu, untuk kita bisa makan di tempat itu. Tapi untuk yang hal yang benar-benar ini sebuah kekuatan buat kita membangun kerohanian kita. Apa yang membangun dalam kita, kita gak berani, kita sangat lemah. Nah, saya pengen di hari puasa seperti ini, Anda benar-benar menguatkan fondasi rohani Anda. Dengan apa? Jangan jauhkan posisi hidup Anda jauh dari Tuhan. Dekatkan dengan bait Allah. Saya percaya orang lumpuh ini kalau dia nggak di dekat bait Allah, dia nggak akan dapat mujizat. Hidupnya seumur hidup akan tetap jadi orang lumpuh. Kok ya dia pintar ditaruh di bait Allah, meskipun dia nggak ngerti. Dia malah nanti dia mintakan cuma sedekah itu, dia pengen uang lah dari Petrus gitu kan. Nah, saya mau katakan bahwa posisi kita itu harus di tempat yang benar-benar strategis untuk bisa dapatkan apa yang Tuhan mau berikan pada kita. Jangan menjauh daripada hadirat Tuhan. Ya, dekatkan diri kita, usaha. Dan yang kedua, jangan menjauh, itu artinya dekatkan diri kita kepada orang-orang yang bisa membawa kita dekat sama Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 dikatakan gini, jangan sampai kita berdiri dengan orang-orang fasik, dengan orang berdosa, jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Itu bisa membuat kita jauh apa dekat dengan Tuhan. Jadi belajarlah untuk mencari. Ya, bersyukur sih dia ketemu dengan hamba Tuhan yang bisa memberikan dia artinya melepaskan kuasa Tuhan untuk menyembuhkan orang ini. Jadi Anda harus tahu dengan siapa Anda bergaul, dengan siapa Anda mencari pemimpin-pemimpin yang tepat di atas Anda, yang bisa membangun kerohanian Anda, yang bisa memberikan waktu Anda sedang mengalami kesulitan, Anda didoakan dan mengalami favor of God, mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, mengalami terobosan dalam Tuhan. Amin. Ya, itu baru poin pertama. Saya mau bagikan yang poin kedua. Orang itu ayat kelima ya. Ayat keempat, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Petrus dan Yohanes. Lalu orang itu menatap mereka dan dengan harapan akan mendapat sesuatu dari dia. Oke, kalau Anda mau dapat mujizat, terobosan-terobosan dari Tuhan, tentunya Anda harus punya yang namanya pengharapan. Orang lumpuh ini kalau dia nggak ada pengharapan, dia nggak mungkin pagi itu datang, diusung ke tempat itu. Dia udah berkata, harapan itu gairah. Banyak orang hidup sudah nggak ada gairah. Harapan itu modal untuk kita mendapatkan manifestasi daripada kuasa dan mujizat Tuhan. Itu modal. Nah, ada banyak orang itu kehilangan gairah hidup. Kenapa? Udah gak punya harapan.
Coba kita pikirkan kalau orang lumpuh ini dia nggak ada gairah, meskipun orang rumahnya ayo paksa-paksa dia mau diangkut. Enggak, aku nggak mau bangun hari ini, aku nggak mau pergi, aku mau di sini. Udah nggak ada harapan, aku udah mau di sini. Dia udah nggak ada gairah hidup, nggak ada sebuah semangat untuk dia berjuang. Nah, harapan itu adalah sebuah sau yang kuat bagi jiwa kita dikatakan. Sau yang kuat. Harapan itu sesuatu yang bisa membawa kita itu benar-benar menerobos untuk kita melakukan sesuatu yang gak mampu kita lakukan. Nah, ada banyak orang datang pada Tuhan, berdoa, berpuasa atau apa aja lah ya. Itu tidak dengan pengharapan. Bahkan pengharapannya pun rendah. Orang lumpuh ini pengharapannya rendah. Dia cuma minta sedekah kan. Tahu kata sedekah? Apa adanya. Sewelese kalau bahasa Jermannya. Sewelese ya Pak, Bu. Ya bergantung dengan yang mau berikan kan. Iya kan? Nah, ada begitu banyak kita jadi pengemis di surga, pengemis rohani yang seringkali datang kepada Tuhan. Hanya kita minta sebatas yang kelihatan, makan minum Tuhan kok kekurangan semua. Saya yakin Tuhan bisa memberikan itu. Kenapa kita nggak minta lebih daripada itu? Tuhan mengubah hidup kita dengan sebuah transformasi, sebuah terobosan yang mungkin itu kita gak bisa, bahkan kita bisa menjadi orang yang memberi kuasa kepada orang bahkan. Iya kan? Tapi kita sering menjadi orang-orang yang seperti pengemis di hadirat Tuhan. Orphan spirit berkata, Tuhan seadanya aku minta. Tuhan gak mau kasih kita seadanya. Tuhan mau berikan sesuatu yang besar kepada kita, saya yakin. Dia adalah Allah yang gak pernah pelit. Dia Allah yang besar yang punya kuasa seisi bumi ini. Dia mau melakukan apa aja dan surga itu punya dia. Tapi yang menjadi masalah orang yang datang pada Tuhan pengharapannya kadang-kadang gak punya. Atau pengharapannya sangat rendah. Punyalah pengharapan yang tinggi. Kita boleh dong punya pengharapan yang tinggi. Nanti saya yakin bahkan dikatakan pengemis ini loh gak pernah minta kesembuhan kan. Ada gak? Dia minta sedekah. Tapi Tuhan berikan dia untuk dia diubahkan nasibnya. Diubahkan hidupnya loh. Ini luar biasa sih. Pengharapan kita gak pernah sia-sia dikatakan. Pengharapan itu pasti mendatangkan mujizat yang Tuhan berikan. Jadi hiduplah dalam pengharapan hari-hari ini. Ya jangan jauh, jangan sampai kita putus pengharapan dikatakan. Orang yang putus pengharapan itu orang yang sudah gak kepengen apa-apa dan itu hati-hati. Setan akan datang dan mulai terus membuat kita tertekan dan kadang-kadang ada banyak orang jadi putus asa lalu akhirnya mengakhiri hidup. Dan rasanya nggak ada jalan. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan baru. Ketika orang itu berharap, saya yakin kita pasti menemukan jalan keluar. Abraham aja dikatakan dia nggak ada dasar berharap. Nggak ada dasar untuk berharap. Tapi dia berharap juga kan. Dan Tuhan berkata pengharapan di dalam Tuhan itu nggak pernah mengecewakan. Jadi belajarlah berharap sekali lagi. Nanti berkata, aku udah berharap sih, aku udah beriman, aku udah lakukan banyak hal. Tapi kok tetap nggak terjadi. Saya mau katakan sekali lagi pagi ini. Kalau Anda mau percaya pada Tuhan, berharaplah pada Tuhan. Nah, harapkan perkara-perkara yang tinggi. Yang saya mau bikin hari ini, yang kita harapkan pertama-tama adalah kasih karunia Tuhan. Kemampuan dari Tuhan. Kasih karunia itu apa sih? Energi, kemampuan dari Tuhan. Apa yang kita sudah gak mampu lakukan, itu Tuhan kasih kita kemampuan, itu kasih karunia. Aduh luar biasa kalau kita bisa dapat ya. Saya setiap hari itu berdoa, Tuhan aku cuma minta perkenananmu. Dan di tahun 2020 pun saya minta itu. Saya bilang Tuhan jangan suruh aku pergi kalau engkau gak menyertai aku. Dan berikan aku kasih karunia seperti yang Musa minta. Anda tahu gak kasih karunia itu? Sesuatu yang kita udah gak mampu lakukan. Dan harapkan kasih karunia Tuhan terjadi buat kita. Di setiap tahun aku minta, Tuhan aku minta kasih karuniamu ada buat aku Tuhan. Pengharapan yang kedua, perubahan hidup. Transformasi itu yang kita nggak bisa kerjakan. Jadi berharaplah untuk mujizat diubahkan transformasi hidup terjadi buat kita. Tahun ini di keluarga kita, dalam kehidupan kita ada begitu banyak perubahan. Lumpuh berjalan dari kecil loh. Itu suatu yang sudah dokter mungkin diagnosa nggak bisa kan. Kanker yang udah stadium berapa nggak bisa. Tuhan mau pulihkan dan Tuhan mau kasih mujizat. Atau apapun pekerjaan yang orang berkata ini udah stuck, gak mungkin, utangnya udah banyak dan segala macam cara udah gak bisa. Itulah yang Tuhan bisa mengubah titik balik. Ya, yang ketiga kita minta, yang terakhir ya tentunya kita minta harapan yang terbesar untuk kita mengalami mujizat adalah kita minta yang namanya pertobatan jiwa-jiwa dalam kehidupan keluarga dan juga kota dan bangsa ini. Ya, jadi harapkan sesuatu yang bukan cuma yang
Yang kita bilang sedekah, hal yang kecil, tapi kita berharap yang tinggi-tinggi. Ya kalau Tuhan mau kasih, kenapa enggak gitu loh. Ini aja minta sedekah, dikasih mujizat kesembuhan kan. Amin. Yang terakhir, semua mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, itu selalu kembali kepada Tuhan. Ini luar biasa loh, satu orang, kenapa Tuhan memberikan kita mujizat yang terakhir? Karena memang dia ingin menyatakan kemuliaannya. Jadi jangan khawatir, jangan takut untuk Tuhan nanti berkata, Tuhan kayaknya nggak mau berikan padaku. Tuhan mau berikan mujizat, tujuannya Anda baca tadi ayat terakhir. Kita baca lagi yuk ayat 9 yuk. Ayat 8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat serta memuji Allah. Masuk loh dia ke bait Allah. Apa? Jadi pengikut Tuhan lah saya yakin. Ayat 9, seluruh rakyat itu melihat dan berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padamu. Ini buat satu kelurahan, satu kampung, satu provinsi itu benar takjub. Karena orang ini dari kecil dan selalu kelihatan di bait Allah. Saya nggak tahu berapa tahun dia ada dekat bait Allah itu. Diusung ke tempat itu. Ini luar biasa. Saya mau katakan di dalam seluruh apa yang Tuhan mau kerjakan, pasti nama Tuhan dimuliakan. Dan ini tujuan Tuhan supaya membawa Injil itu semakin jauh, semakin luas. Ada begitu banyak orang kan mengenal Tuhan lewat apa? Lewat setiap mujizat yang kita alami. Iya, jadi jangan sampai saya yakin waktu kita ngalami itu, saya yakin itu akan memuliakan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan pada kita. Iya, oke kita siapkan hati kita yuk, kita mau berdoa. Itu loh. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan. Mari mendekat. Siapkan diri kita setiap hari terima mujizat Tuhan. Dekatkan diri kita pada Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ya, ini. Amin. Di tempat ini dan sekarang juga lakukan ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Amin. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami berada, mujizat-Mu terjadi. Karena ramaya siakana ramaya sikina rabaya Kohana ramaya siakana rabaya sikihana rabaya terjadi di tempat ini. Ina ramaya siakana ramaya sikihana rabaya Kohana ramaya siakana ramama mana ramama mana ramaya Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Mujizat terjadi sekarang
bangkitkan harapan kami, bangkitkan pengharapan kami. Kami minta benar-benar hari ini terjadi pembalikan keadaan bagi setiap kami. Mujizat apa sih yang kita inginkan hari ini? Percayalah, seperti orang lumpuh ini yang sebenarnya nggak layak, tapi dia terima loh, karena dia duduk tiap-tiap hari di dekat pintu gerbang bait Allah. Jangan jauh daripada hadirat Tuhan, jangan jauh dari persekutuan dengan orang benar. Jangan jauhkan diri kita, tapi mendekatlah dan tetaplah punya pengharapan. Amin. Dan percaya Tuhan mau kasih kita mujizat apa? Karena dia ingin namanya dimuliakan di tempat di mana kita berada. Bangkitkan pengharapan kami hari ini Tuhan. Dan aku berdoa terimalah mujizat Tuhan. Amin. Apapun keadaanmu hari ini, apapun yang tidak bisa kamu ubah, yang sulit untuk kita ubah hari ini, percaya Tuhan akan kerjakan buat kita. Itulah mujizat. Terimalah itu, Amin. baik itu dalam perubahan hidup dalam keluargamu. Ada keluarga yang mungkin dalam keadaan kondisi yang sudah kehilangan pengharapan. Di sana sini ada pertengkaran, ada keretakan. Aku berdoa hari ini, Tuhan, Engkau bisa mengubah. Engkau bisa mengubah. Terjadi perubahan hidup dalam keluarga-keluarga. Anggur yang baru dicurahkan. Ada pekerjaan mungkin yang sudah stagnasi. Aku berdoa hari ini, yang sudah gak bisa diapa-apain, aku minta ya Tuhan hari ini, Engkau mengubah apapun yang sedang kami alami. Ubah jadi sebuah tempat di mana sumur itu akan keluar berbual-bual. Minta sebuah masa di mana pekerjaan kami itu keluar sumur-sumur yang baru. Kau memberikan banyak ide-ide untuk kami bisa memberikan benar-benar punya mata pencarian yang itu mungkin Kau berikan. Tempat-tempat yang baru, hal yang baru ya Tuhan. Terbuka di dalam nama Yesus. Terbuka dalam nama. Dalam pelayanan juga aku minta, Tuhan jangan jadi kami pengemis, tapi kami minta pakai kami seperti Petrus dan Yohanes yang bisa melepaskan mujizat bagi orang ya Tuhan. Aku minta bangkitkan plan-plan Tuhan yang radikal di musim ini. Karena kami percaya Kau ingin menitipkan kuasa mujizat buat kami. Di masa-masa puasa kami minta penyediaan, minta tanda-tanda ajaib itu menyertai pelayanan kami. Supaya kami lepaskan kepada orang-orang yang sakit, orang-orang disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Kami minta di musim ini, di hari puasa terakhir, kami angkat tangan kita para pelayan Tuhan yang ada hari ini. Minta Tuhan memberikan kita tanda-tanda ajaib seperti Dia berikan pada Petrus dan Yohanes. Untuk kita boleh menjadikan alat mitra kerja bagi kerajaan Allah. Supaya banyak orang disembuhkan, dilepaskan lewat apa yang kita doakan, apa yang kita kerjakan. Di dalam nama Yesus, pengharapan yang tinggi. Sungguh Tuhan mau pakai setiap kita besar di musim ini. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Bangkitkan kami ya Tuhan di musim ini. Buat kami gak tertidur secara rohani. Buat kami gak menjadi orang yang patah semangat. Tapi justru Tuhan ingin memberikan kami sebuah musim baru. Gelombang kebangkitan rohani. Gelombang besar di mana Tuhan mencurahkan rohnya dengan luar biasa. Tanda-tanda ajaib menyertai setiap kami ya Tuhan. Untuk kami bergerak. Kuasa-Mu dinyatakan lewat setiap hal yang kami lakukan. Terima itu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu Sabtu depan.